Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ikhwah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa melakukan sebuah perjalanan ke desa Mandaliko. Nanti kita akan menyaksikan kondisi kaum muslimin, sebagian saudara kita yang terpisah dari kita. Beberapa harus ditempuh dengan perjalanan naik perahu selama setengah jam. Di sana kondisi desanya itu habis kena air pasang, pasang laut. Dan tadi barusan juga kita ditunjukkan sebuah desa yang tenggelam. Dulu ada desa di situ, tapi desa itu tenggelam oleh air laut. Nah, mengingat hal semacam ini, saya teringat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang Bani Israel. Ada kampung nelayan Bani Israel, yang mana posisi desanya itu sangat dekat dengan laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah setiap hari Sabtu. Akan tetapi dengan perintah itu juga Allah mendatangkan ujian. Ujiannya apa? Setiap hari Sabtu semua ikan muncul ke permukaan, dan selain hari Sabtu susah, jarang ada ikan. Maka dari itu, atas perintah ibadah di hari Sabtu dan ujian berupa munculnya ikan ke permukaan di setiap hari Sabtu, itu Bani Israel terbagi menjadi dua golongan. Satu orang yang melanggar perintah, satu golongan yang tidak melanggar perintah. Yang melanggar perintah itu sebenarnya bukan mancing hari Sabtu, tapi ngakali syariat. Jadi setiap hari Jumat sore mereka pasang jala, hari Ahad pagi mereka panen. Padahal itu adalah hal yang tidak layak dikerjakan oleh seorang muslim. Ngakali syariat, ya, semacam ini tidak sepantasnya dilakukan. Nah, orang yang tidak melanggar syariat ada dua golongan juga. Yang satu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang satu yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, golongan yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini kemudian bertanya kepada mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu memberi mauidhah, nasihat yang baik kepada orang yang akan Allah hukum, kepada Allah yang akan Allah azab, kepada kaum yang akan Allah azab? Ini pertanyaan sekaligus menunjukkan sebuah kesombongan, karena bisa jadi kita soleh, tapi belum tentu orang yang tidak soleh dan melanggar itu dimasukkan semua ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menyangka, waduh, aku kan dah soleh, insya Allah aku masuk surga dan aku tidak perlu menasihati orang lain, toh mereka nanti bakal dicemplungkan sama Allah ke neraka. Ini hal yang tidak seharusnya dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang baik adalah seperti golongan kedua yang tidak maksiat, yaitu mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditanya semacam itu sama kaum yang pertama, maka kaum yang kedua ini mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Aku lakukan ini sebagai apa? Sebagai ma'dziratan. Ma'dziratan itu nanti kalau aku ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, aku bisa jawab, kamu dulu udah amar ma'ruf nahi mungkar belum? Oh, sudah ya Allah, aku sudah melakukannya lah. Itulah niat orang yang berdakwah, itulah niat orang yang berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu bukan mau dipuji, bukan mau viral, bukan mau supaya dakwahnya itu semakin dikenal masyarakat. Enggak, ma'dziratan ila rabbikum, supaya kita nanti bisa menjawab pertanyaan Allah hari dimana kita berdiri di depan Rabbul Alamin, ya, kayak gitu. Jadi bukan niat yang lain. Wala'allahum yattaqun, niat keduanya supaya orang itu menjadi baik atau bertakwa. Niat dalam dakwah supaya orang jadi baik itu niat nomor dua. Jangan sampai dijadikan yang pertama. Kenapa? Banyak para dai yang berdakwah itu niatnya biar orang jadi baik. Ternyata orang nggak jadi baik. Dia udah dakwah lama, capek, berpuluh-puluh tahun, walhasil orang tidak berubah sama sekali. Nah, ini kalau niatnya adalah supaya orang jadi baik, dia akan kecewa, dia akan gelo,
Karena orang itu nggak jadi baik. Mungkin dia akan berhenti dakwah karena itu. Tapi orang yang niatnya supaya bisa selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab semua pertanyaan Allah. Wahai Umar, sudah kamu berdakwah belum? Oh sudah ya Allah, saya sudah berusaha memberikan yang terbaik semaksimal yang saya bisa. Nah, itulah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari 3 golongan tadi, satu yang melanggar, yang kedua tidak melanggar tapi tidak amar ma'ruf, yang satu tidak melanggar tapi amar ma'ruf. Yang dua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang satu diselamatkan. Itulah maka mari kita menjadi umat terbaiknya Rasulullah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini mendapatkan predikat umat terbaik kalau kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Nahi mungkar kita mencegah kemungkaran. Jangan terlalu ekstrim membayangkan nahi mungkar itu kita ngebuki orang yang maksiat tuh ya ndak. Akan tetapi kita berusaha mencegah orang yang di sekitar kita melakukan kemaksiatan dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan kita, karena bisa jadi penyebab turunnya azab dan murka Allah kepada kita adalah karena kemaksiatan yang kita perbuat. Nah, mungkin itu saja ayu ikhwah apa yang bisa kita sampaikan sesuai dengan suasana kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah maklumat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.